Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat ya. Baiklah, ketemu lagi sama Bu Titi pada pelajaran kimia. Masih dalam bab 2 tentang struktur atom dan tabel periodik. Siapkan alat tulisnya ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang nomor atom, nomor massa, isotop, isoton, dan isobar. Karena minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perkembangan model atomnya. Baik atom Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, dan sebagainya. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa ya, like dan subscribe ya. Oke. Baiklah, kita lihat yang pertama, yaitu tentang nomor atom dan nomor massa. Suatu atom memiliki sifat dan massa yang khas satu sama lain. Dengan penemuan partikel penyusun atom, maka dikenallah istilah nomor atom dilambangkan dengan Z dan nomor massa yang dilambangkan dengan A. Kita lihat nomor atom. Apa sih nomor atom? Nomor atom merupakan jumlah proton dalam suatu atom yang diberikan lambang Z. Jadi ingat ya, Z-nya huruf besar ya. Nomor atom ini merupakan ciri khas suatu unsur. Karena atom bersifat netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Proton itu nanti kita lambangkan dengan huruf P, sedangkan elektron kita lambangkan dengan huruf E. Sehingga dalam suatu atom, maka P-nya nanti sama dengan E-nya ya. Elektron inilah yang nantinya paling menentukan sifat suatu unsur. Nah, seperti uraian sebelumnya, massa elektron itu sangat kecil ya. Hampir ya mendekati nol, sehingga kita abaikan saja ya. Sehingga massa atom ditentukan oleh inti atom, yaitu proton dan neutron. Jadi yang berperan di sini yaitu adalah proton yang dilambangkan dengan P dan neutron dilambangkan dengan N ya. N-nya N kecil ya. Nomor atom nanti kita tulis agak ke bawah sebelum lambang unsur. Sedangkan nomor massa kita tulis agak ke atas sebelum lambang unsur. Atom oksigen mempunyai nomor atom 8 dan nomor massa 16. Sehingga atom oksigen mengandung 8 proton dan 8 neutron. Nah, dari sini kita akan mendapatkan rumus di mana nomor massa itu yang dilambangkan dengan A sama dengan jumlah proton kita tambahkan dengan jumlah neutron atau N ya. Jadi P kalau ditambahkan dengan N maka hasilnya nanti adalah A. Atau jumlah neutron itu sama dengan nomor massa dikurangi dengan jumlah proton. A sama dengan N sama dengan A dikurang P ya. Jadi nanti itu rumus yang akan kita gunakan dalam menentukan nomor massa dan nomor atom ataupun jumlah neutronnya. Ya. Baiklah, mari kita lihat penulisan lambang atom unsur menyertakan nomor atom dan nomor massa. Di sini kita lihat lambangnya ada huruf Z ya, X dan A. Di mana Z itu adalah nomor atom, X itu lambang unsur, dan A itu nomor massa.
Perhatikan cara menuliskan nomor atom atau Z itu ditulis di bagian sebelah kiri bawah ya, sebelum lambang unsur. Sedangkan nomor atom kita tulis di bagian sebelah kanan atas. Baik setelah lambang unsur, nah boleh di sini, atau sebelum lambang unsur, boleh di sebelah kiri juga, tapi bagian atas. Nah, kita lihat contoh soal ya. Tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron yang terdapat dalam atom A. Atom X dengan nomor atomnya 12 dan nomor massanya 24. Jadi kita tulis dulu. Nah, nama atomnya X, maka X ya. X itu lambang unsurnya ternyata nama unsurnya juga X ini ya. Lalu disebutkan nomor atomnya 12. Nomor atom berarti Z. Berarti letaknya di sebelah bawah bagian kiri ya. Nah, ini dia 12. Sedangkan nomor massanya 24 itu boleh kita taruh sebelah kiri atas atau sebelah kanan atas. Jadi tidak masalah, yang penting letaknya di bagian atas. Maka 12 24. Artinya dia mempunyai proton 12, elektron 12. Kenapa elektron juga 12? Karena jumlah proton itu harus sama dengan jumlah elektron. Kalau protonnya 12, maka elektronnya juga 12. Itu untuk unsur yang normal ya. Nah, neutronnya berapa? Neutronnya kita peroleh dari jumlah massa kita kurangi dengan jumlah proton. Jadi 24 kita kurangi 12 sama dengan 12. Paham ya? Baik, kita lihat contoh kedua. Atom Y dengan nomor atom 25 dan nomor massa 55. Jadi kita tulis Y. Nah, nomor atomnya 25 berada di bagian bawah kiri ya. 25, sedangkan nomor massanya 55 berada di bagian atas ya. Baik kiri kanan ya nggak masalah, terserah kamu sukanya yang mana. Nah, kita lihat Z-nya itu 25. Z itu 25 artinya dia jumlah protonnya 25 dan elektronnya juga 25. Lalu neutronnya kita cari dengan mengurangi jumlah massa dikurangi jumlah proton atau kita kurangi dengan nomor atom. Jadi 55 dikurang 25 sama dengan 30. Gampang kan? Baik, contoh kedua. Tuliskan nomor atom dan nomor massa serta lambang dari atom yang mengandung partikel berikut. Bagian A-nya 6 proton dan 6 elektron. Bagian B-nya 9 proton dan 10 neutron. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Baik, kita lihat pembahasan bagian A, yaitu 6 proton dan 6 elektron. 6 proton itu merupakan nomor atomnya, sebab jumlah proton itu akan sama dengan nomor atom. Jadi, nomor atomnya adalah 6 ya. Sekarang nomor massa. Nomor massa kita memiliki rumus bahwa proton ditambah neutron ya. Protonnya sama dengan nomor atom 6, neutronnya juga 6 tadi di soal. Maka kita jumlahkan saja mencari nomor massa 6 tambah 6 12. Bagaimana kita menulis lambangnya? Karena proton itu sama dengan nomor atom, maka kita tulis di bagian kiri bawah dari dari atomnya itu sendiri ya, dari unsur itu. Sedangkan yang 12 nomor massa kita tulis bagian atas. Jadi 6x12 ya. Sekarang bagian B.
9 proton dan 10 neutron. 9 proton itu artinya jumlah protonnya atau nomor atomnya adalah 9. Atau Z-nya itu 9 ya. Sedangkan nomor massa itu kita jumlahkan 9 ditambah 10 sama dengan 19. Nomor massa itu kita lambangkan tadi dengan huruf A. Letaknya di sebelah kiri atas atau sebelah kanan atas dari unsur ya. Jadi nanti kita bisa tulis lambangnya 9x19. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut soal ketiga. Tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dalam jenis-jenis atom berikut. Di sini ada bagian A-nya 8O17. Bagaimana kita menentukan jumlah proton? Kita tahu bahwa jumlah proton itu sama dengan nomor atom atau Z-nya nih. Z sama dengan 8, maka protonnya juga 8. Elektronnya berapa? Sama dengan 8, karena proton dengan elektron itu harus sama ya jumlahnya. Lalu kita cari neutronnya dengan mengurangi 17 dikurang 8 atau A dikurang Z ya, sama dengan 9. Bisa ya? Soal bagian B itu 80 Hg 199. Nah, kita lihat soalnya 80 itu ternyata adalah Z ya, atau nomor atom, atau jumlah proton, atau jumlah elektron. Sedangkan 199 adalah nomor massa ya. Nah, lalu kita bisa tentukan protonnya berapa? 80 karena sama dengan nomor atom. Neutronnya tinggal kita kurangi 199 kurang 80. Berapa hasilnya? Iya, betul, 119 ya. Elektronnya berapa? Sama dengan proton. Jadi begitu saja ya anak-anak. Tinggal balik-balik gitu ya. Yang penting kalian tahu, oh Z tulisnya di mana, A tulisnya di mana. Mencari proton berapa? Oh, proton sama dengan nomor atom, sama dengan Z gitu ya. Jadi tidak ada yang sulit, sangat gampang ya. Bisa ya? Setelah kalian paham cara menentukan nomor atom, nomor massa, ya kan? Jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron. Nah, sekarang kalian mesti tahu beberapa istilah isotop, isobar, dan isoton. Apa sih ini? Oke, kita lihat yang pertama isotop. Isotop itu adalah atom yang mempunyai nomor atom yang sama tetapi nomor massanya berbeda. Jadi ada beberapa atom yang nomor atomnya sama tetapi massanya berbeda. Misalnya, hidrogen memiliki nomor atom 1, massa 1. Atau hidrogen yang memiliki nomor atom 1, massanya 2 ya, yang dikenal dengan istilah deuterium. Dan juga hidrogen yang memiliki nomor atom 1 tapi massanya 3. Nah, itu isotop ya. Nomor atomnya sama ya, tetapi massanya berbeda. Atau di sini biar gampang kalian isotop, P-nya sama ya. Jumlah protonnya sama atau nomor atomnya sama. Karena kita tahu proton akan sama dengan nomor atom. Nah, contoh yang kedua oksigen. Oksigen juga nih memiliki nomor atom sama, semua sama 8. Tetapi nomor massanya berbeda-beda, ada yang 16, ada yang 17, ada 18. Itu juga disebut dengan isotop.
Untuk atom karbon, dia juga mempunyai isotop. Ya, nomor atomnya sama semua 6. Atau protonnya sama-sama 6. Tetapi nomor masanya coba lihat. Ada yang 12, ada yang 13, ada yang 14. Yang penting pada isotop, sekali lagi Ibu tekankan bahwa nomor atomnya atau protonnya harus sama, tapi nomor masanya berbeda. Bisa dimengerti ya? Baik, mari kita lihat kegunaan isotop dalam kehidupan ya. Kita lihat beberapa isotop. Yang pertama Fe59. Fe59 ini dapat digunakan untuk mengukur laju pembentukan sel darah merah di dalam tubuh. Jadi dengan menggunakan isotop Fe59, kita bisa menentukan berapa sih pembentukan sel darah merah itu dalam tubuh. Kecepatannya ya, atau lajunya. Jadi kita bisa ukur. Kemudian yang kedua Na24. Itu digunakan untuk mendeteksi kebocoran pipa dalam tanah. Jadi misalnya ada pipa ya, pipa air atau pipa minyak yang di dalam tanah ternyata tiba-tiba bocor. Nah, kebocorannya di mana gitu? Kita nggak tahu kebocorannya di mana. Tiba-tiba dari awal pipa, dari ujung pipa kiri misalnya itu padahal mah airnya gede, tetapi tiba-tiba sampai arah kanannya sedikit. Nah, tentu kan ada yang bocor. Nah, cara mendeteksi kebocorannya itu bisa menggunakan isotop Na24 ya. Bagaimana caranya? Itu Na24 itu kita larutkan dalam air atau minyak. Kemudian menggunakan detektor, sebuah alat ya, untuk mengetahui kebocorannya. Yang bocor pasti radiasinya lebih banyak. Karena isotop ini memiliki radiasi ya. Jadi radiasinya itu yang akan memberi kabar atau sinyal ya, sehingga kita dapat menentukan di mana bocornya. Oke. Sekarang contoh lain yaitu P32. Itu digunakan untuk mendeteksi pemakaian pupuk pada tanam-tanaman. Sedangkan CO60 itu untuk pengobatan kanker ya. Jadi CO60 itu isotopnya jadi ditembakkan, dilaserkan ya. Jadi untuk mengobatkan sel kanker. Kemudian ada lagi I131, itu mendeteksi kelainan pada kelenjar tiroid, kelenjar gondok ya. Jadi untuk mendeteksinya kita menggunakan iodium 131. Kemudian ada lagi C14 atau karbon 14, digunakan untuk mengetahui kecepatan pembentukan senyawa pada proses fotosintesis. Juga digunakan untuk menentukan usia fosil atau benda-benda bersejarah dengan melihat waktu paruhnya. Nah, tentang waktu paruh nanti kita akan mempelajarinya di kelas 12 ya. Oke, kemudian ada lagi oksigen 18. Dapat digunakan untuk mengetahui perubahan asam karboksilat dan alkohol menjadi suatu ester dengan menggunakan asam sebagai katalisnya. Ya, itulah beberapa kegunaan isotop dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak ya isotop lain. Kalian bisa mempelajarinya dan membacanya di berbagai sumber ya.
istilah yang kedua yaitu isobar. Apa itu isobar? Isobar adalah unsur-unsur yang atomnya berbeda, tapi nomor masanya sama. Jadi kalau kita lihat pengertiannya, itu kebalikan dari isotop. Ya, kalau isotop nomor atomnya yang sama, tapi nomor masanya berbeda. Kalau isobar, nomor atomnya yang berbeda, nomor masanya sama. Kita lihat contoh ya. Natrium dengan magnesium. Jadi dia bisa merupakan suatu isobar di mana nomor atomnya berbeda dan nomor masanya sama. Kita lihat ya. Na itu nomor atomnya 11, nomor masanya 24. Mg nomor atomnya 12, nomor masanya 24. Jadi mereka satu sama lain adalah isobar ya. Contoh lain, hidrogen 1 nomor atomnya, nomor masanya 3 dengan helium yang nomor atomnya 2 dan nomor masanya juga 3. Jadi mereka juga memiliki nomor massa yang sama. Jadi kita namakan isobar ya. Paham ya? Kita lihat yang ketiga adalah isoton. Apa pula itu isoton? Isoton adalah unsur-unsur yang berbeda tapi memiliki neutron yang sama. Yang sama apanya? Neutron. Ya. Contohnya hidrogen 1H3 ya. Nomor atomnya 1, nomor masanya 3. Dengan helium nomor atomnya 2, nomor masanya 4. Tetapi neutronnya sama-sama. Sama-sama berapa? Kita lihat. 3 dikurang 1, 2 ya. 4 dikurang 2, 2. Jadi neutronnya sama-sama 2 ya. Kemudian contoh kedua argon. Kita lambangkan dengan Ar ya. Nomor atomnya 18, nomor masanya 40. Kalsium nomor atomnya 20, nomor masanya 42 di sini. Maka jumlah neutronnya sama-sama 22. Kita peroleh dari pengurangan 40 kurang 18 atau 42 dikurang 20. Nah, begitu juga dengan atom nitrogen 7N14 dan karbon 613. Jika kita kurangi nomor massa dengan nomor atom, maka kita akan peroleh neutronnya sama-sama 7 ya. Nah, itulah materi kita kali ini. Semoga kalian bisa paham mulai dari cara menentukan jumlah proton, elektron, neutron ya, cara menuliskan lambang atom, kemudian isotop itu apa, isobar dan isoton, bedanya apa. Maka mudah-mudahan kalian bisa mencari contoh-contoh lain ya kan di dalam kehidupan sehari-hari, contoh-contohnya, kemudian kegunaannya ya, biar lebih paham ya. Oke, sekian dulu dari Ibu materi kali ini. Nanti kita sambung lagi minggu depan ya untuk bagian ketiganya dari sistem. Baik, demikianlah materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akan lanjutkan lagi materi minggu depan. Masih dalam bab 2 ya. Tentang struktur atom dan tabel periodik part 3. Yaitu tentang konfigurasi elektron. Nah, nanti kalian bisa baca dulu ya di bukunya. Oke, terima kasih.